Halo semuanya, salam kenal dan selamat datang di channel FM Anime. Sebelum mulai video ini, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Masih menceritakan manga Bleach bab terakhir, Thousand Years Blood War. Kali ini saya membahas di mana komandan Kapten Yamamoto Gen Ryusai kedatangan tamu yang tak diundang dan gugurnya wakil kapten divisi 1. Bagaimana kelanjutan kisah ini? Mari kita saksikan. Cekidot. Pada chapter 482 kita diperlihatkan bahwa Ikkaku dan Yumichika sedang bergegas untuk memeriksa sesuatu yang terjadi. Ikkaku menyebutkan bahwa dia mendapat perintah untuk memeriksa warga Rukongai. Tak berselang lama, mereka pun sampai di Rukongai, tepatnya di distrik 64 Timur Sabitsura. Di sini, Yumichika dibuat bingung karena pada awalnya dia mendapat laporan bahwa masih ada beberapa orang di distrik ini. Namun kenyataannya tidak ada sama sekali. Ikkaku pun menyebutkan bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi di distrik ini. Yumichika beranggapan bahwa warga Rukongai ketakutan dan pindah ke suatu tempat. Mereka tak ingin tinggal di tempat di mana orang-orang menghilang tanpa alasan. Namun Ikkaku berpendapat bahwa jika warga Rukongai pindah ke suatu tempat, Institut Riset dan Pengembangan pasti tahu dan melaporkannya pada mereka. Tiba-tiba ada salah satu anggota divisi 11 yang melaporkan kepada Ikkaku dan Yumichika bahwa dia telah mencari namun tak menemukan satu orang pun. Lalu Yumichika beranggapan bahwa sangat misterius hilangnya semua orang bersamaan dengan penduduk desa. Ikkaku pun menyebutkan bahwa dirinya tak akan mudah menyelesaikan tugasnya itu. Kemudian datanglah anggota lain dari divisi 11 seakan ingin menunjukkan sesuatu. Dijelaskan bahwa terdapat jejak kaki dan sandal berkumpul di satu titik lalu berhenti. Kelihatannya mereka tidak kemana-mana. Mereka berkumpul lalu dibawa ke tempat lain. Rasa aneh melihat jejak tersebut. Ikkaku pun seakan menyadari bahwa semua jejak terdiri dari sepasang kaki telanjang dan sebuah sandal. Yumichika seakan terkejut dan beranggapan bahwa beberapa orang dari desa Rukongai membawa orang lain dari desa yang sama. Ikkaku pun mengatakan untuk mengetahui hal tersebut itu adalah tugas mereka. Lalu Ikkaku memerintahkan untuk terus periksa dan mungkin akan ada petunjuk. Bergeser ke Serete, tepatnya markas divisi 1, Komandan Kapten Yamamoto Gen Ryusai tetap terjaga dan terus menerima laporan dari divisi lain. Namun hal yang tak disangka, Yamamoto kedatangan tamu yang tak diundang. Lantas melihat ada sekelompok berjubah putih, Yamamoto pun dengan ekspresi yang serius bertanya-tanya tentang siapa mereka. Tak lama kemudian salah satu anggota tersebut menjelaskan kepada Yamamoto bahwa kedatangan mereka ke Serete untuk mengobarkan perang kepada Yamamoto. Mereka pun beranggapan bahwa cukup mengejutkan. Keamanan di divisi 1 begitu mudahnya untuk dimasuki walaupun ini adalah kantor sekaligus ruang pribadi Komandan Kapten Gotti 13. Dengan tatapan tenang, Yamamoto pun mengatakan bahwa jangan khawatir, tak ada keamanan yang lebih baik dariku. Mereka pun mengungkapkan bahwa itu akan menjadi kalimat kesombongan terakhir Yamamoto Gen Ryusai. Tiba-tiba dari arah yang tak dijelaskan, satu Shinigami terkena serangan. Diketahui Shinigami tersebut adalah wakil kapten divisi 1 Kasaki-Bei Chojiro. Yamamoto terkejut melihat wakil kaptennya itu terluka akibat serangan tersebut. Lalu mereka pun mengatakan pada Yamamoto untuk tidak bersedih dan berdoa saja untuknya. Ini adalah contoh bagaimana akhirmu nanti. Setelah bertarung dan mengobarkan segalanya, kau akan mati dengan menyedihkan. Lantas Yamamoto pun terkejut saat mereka menyebutkan bahwa dalam 5 hari Society akan dimusnahkan oleh Panderich. Di akhir chapter 483 ini terungkap identitas kelompok berjubah putih itu bahwa mereka adalah Panderich. Pada chapter 484 terlihat Yamamoto menghalau serangan yang dituju kepadanya. Mereka pun seakan tahu apa yang ditanya-tanyakan oleh Yamamoto tentang siapa mereka. Dilihat dari sorot mata Yamamoto. Mereka pun mengungkapkan bahwa sebenarnya mudah sekali untuk ditebak siapa mereka sebenarnya. Setelah itu mereka pun mengucapkan selamat tinggal seakan ingin melarikan diri dari Yamamoto. Lantas melihat mereka ingin melarikan diri,
Yamamoto pun seakan ingin menahan mereka, lalu dengan amarahnya Yamamoto pun langsung mengeluarkan api jinjakannya. Semua itu sudah terlambat, mereka pun telah pergi melarikan diri dari ruangan itu. Yamamoto beranggapan bahwa mereka telah pergi dari Serete, terlihat dari reaksi mereka yang telah menghilang dan pergerakan mereka tak terpengaruh oleh Sakon Maku. Dengan keadaan terluka parah dan berlumuran darah, Wakil Kapten Sasaki Bichojiro seakan ingin mengatakan sesuatu kepada Yamamoto. Sasaki B pun menyebutkan bahwa mereka dapat menahan Bankai. Yamamoto pun terkejut mendengar pernyataan dari Wakil Kaptennya itu. Setelah pemberontakan tersebut, Akon selaku penghuni bangku 3 Divisi 12 sekaligus anggota dari Departemen Penelitian dan Pengembangan melaporkan bahwa pada 57 menit yang lalu, orang tak dikenal menerobos masuk ke dalam ruangan Divisi 1. Lalu, dalam 52 menit yang lalu, mereka mundur. Satu anggota Divisi 1 tewas. Lalu di waktu yang sama, ada penyusup yang lain dekat gerbang Kokuryu. Dalam 182 detik lamanya pertempuran, 106 anggota Divisi 1 tewas. Wakil Kapten Divisi 1, Sasaki Bichojiro, menderita luka parah dan meninggal di tempat. Akon pun menganggap bahwa mereka menggunakan alat transportasi yang tidak bisa dihentikan oleh Sakon Maku. Bagaimana, seru kan? Sekian dulu review manga Bleach. Nantikan yang lanjutannya yang nggak kalah seru. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.